Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Abi. Oke. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dari 14 kali pertemuan untuk sub pokok materi kelayakan kredit bagian kedua. Di pertemuan ke-6 kita sudah membahas kelayakan kredit. Dibagi dari ada 3 video di situ. Kemudian untuk kali ini kita akan bagi menjadi 2 video insyaallah. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Namun seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, saya ulang lagi teman-teman ya. Kelayakan kredit itu merupakan sebuah standar, parameter, pedoman atau acuan yang telah ditetapkan oleh bank terhadap sebuah permohonan kredit. Nah, ketika kita sudah mampu untuk menentukan sebuah parameter, itu tujuannya untuk diperoleh kesimpulan apakah kredit itu layak untuk diberikan atau tidak. Ini bukan persoalan bisa diberikan atau tidak, ini layak. Beda itu layak dengan bisa. Nah, selain itu kita juga akan mampu mempunyai keyakinan. Yakin dulu apakah nasabah yang kita akan prospek, kita yang akan proses permohonan kreditnya ini, dia mau dan mampu memenuhi kewajibannya. Karena kalau cuma kemauan saja tanpa ada kemampuan, itu segala sesuatu yang sia-sia. Begitupun juga kalau dia mampu tapi dia tidak mau bayar, ini lebih bahaya. Oke? Apa kewajibannya dan secara tertib. Ini yang juga menjadi pokok perhatian kita. Untuk apa dia kita proses baru dia tidak tertib? Angsuran tanggal 5, dana seharusnya sudah siap sebelum tanggal 5, bukan tanggal 30 bulan berjalan atau ke tanggal 5 bulan setelahnya. Itu namanya tidak tertib. Oke? Nah, kesemuanya itu kita turunkan dalam sebuah kesepakatan. Ya, ini yang disebut perjanjian kredit. Oke? Nah, ketika di pertemuan sebelumnya kita bahas itu mengenai kelayakan kredit, kita tinjau dari sisi 3R dan 7P. Nah, kali ini kita akan tinjau dari sisi 5C. Prinsip 5C dalam perkreditan. Prinsip C yang pertama adalah mengenai karakter. Karakter itu tentang data tentang kepribadian dari calon pelanggan, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Nah, di sini kita akan mengetahui sampai sejauh mana itikadnya atau kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya, atau kita biasa sebut willingness to pay, sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita bicara karakter ini sebenarnya gampang-gampang susah, karena karakter ini tidak ada ilmunya. Kita hanya melihat mengenai tampak luarnya, kepribadian atau kebiasaan-kebiasaan dari si calon debitur kita. Karena dengan dasar itu, kita akan menentukan ini orang dia mau tidak, bagus tidak, akan kita proses. Jangan sampai ini orang cuma mengada-adakan karena dia tahu ada orang bank yang mau proses. Jadi itu sebenarnya sebuah kamuflase atau barang palsu. Kemudian, bagaimana caranya? Kita memberi kredit itu atas dasar kepercayaan bahwa debitur harus perbankan harus yakin dulu bahwa calon debitur itu dia memiliki moral, watak dan sifat pribadi yang positif dan ini kooperatif. Kalau debitur tidak kooperatif, dari pengalaman saya itu sangat-sangat susah. Nah, apakah dia mempunyai tanggung jawab kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya.
Selain dia punya sisi pribadi, dia juga harus bertanggung jawab dong. Entah bertanggung jawab kepada dirinya, kepada bisnisnya, kepada masyarakatnya, atau anggota keluarganya. Nah, kalau dia misalkan tidak bertanggung jawab, bagaimana dia mau bertanggung jawab dengan pemberian kredit dari bank? Ini adalah sifat yang paling dominan dari seorang calon debitur. Makanya dia sengaja saya taruh di bagian pertama. Karakter. Biar 4 yang lain itu bagus, tapi kalau karakternya jelek, jangan. Lebih baik jangan diproses. Oke? Nah, apabila ini dia tidak bagus, nah berarti dia tidak mempunyai itikat yang baik untuk menjalankan proses perkreditan. Lebih baik sekali lagi ditinggalkan yang seperti ini. Oke? Karena kenapa? Sekali lagi, biasanya debitur itu bermulut manis di awal saja, karena ada maunya. Namanya orang ada maunya, pasti dia akan bilang yang baik-baik. Semua apa yang bank bilang pasti dia penuhi, karena ada maunya, bukan sesuatu yang ikhlas. Nah, kalau pas sudah ada masalahnya, nah biasanya itu yang bersangkutan akan membuat kesulitan bagi bank. Kesulitan dalam menagih, kesulitan ditemui, kesulitan dalam bekerja sama. Itulah saya bilang tadi, ini kooperatif ini harus diperhatikan. Oke teman-teman, ini adalah prinsip karakter. Nah, bagaimana caranya kita mau meneliti atau kita mau mencari informasi-informasi mengenai karakter? Karena kan tadi saya sudah bilang karakter itu tidak ada ilmunya. Kita hanya dekati dengan beberapa pendekatan. Pertama, meneliti riwayat hidup calon nasabah. Apakah debitur ini dia riwayat hidupnya itu dia memang ya mohon maaf, pertama ya apa dia orang susah. Biasanya kalau dia orang susah itu biasanya dia akan bersungguh-sungguh. Tapi tidak semua juga ya, tapi minimal itu dari pengalaman saya jadi marketing itu biasanya kalau orang yang hidupnya susah, ketika dia ingin berbisnis itu betul-betul 100% dia jalankan, tidak main-main. Tapi sebaliknya ketika orang yang hidupnya agak ya sedikit lebih baik, ya biasanya itu akan main-main saja. Yang kedua, kita meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Bagaimana dia hubungan dengan rekan bisnisnya, bagaimana hubungan dengan tetangganya, apakah baik atau tidak, oke? Gampang diminta bantuan atau tidak, suka berpartisipasi dalam lingkungan atau tidak. Yang ketiga, kita lewat informasi debitur di sekarang OJK, namanya Bank to Bank Information, di Otoritas Jasa Keuangan. Apakah di dalam laporan itu muncul pernah ada riwayat kredit bermasalah di bank lain atau tidak? Karena walaupun Anda pinjam mungkin hanya 2-3 juta, tapi itu akan tercatat di informasi bank. Jadi sekali Anda sudah berhubungan dengan lembaga keuangan dalam hal ini pinjaman, jangan sekali-kali membuat cacat nama Anda yang Anda akan rugi dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan mencari informasi pada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada. Misalkan dia itu ya bergabung di klub golf, apa dia suka main golf kah, atau dia suka main sepak bola. Nah, tanya teman-teman bisnisnya, ini orang dia bagaimana ya? Biasanya tuh akan diberikan informasi sama kawan-kawannya, dan tidak mungkin mereka akan berbohong karena demi kebaikannya juga. Mencari informasi apakah nasabah suka berjudi. Ya, ini adalah hobi yang tidak baik. Ditakutkan jangan sampai ketika nanti uang keuntungan usaha itu nanti larinya ke tempat-tempat begini. Suka berjudi kayak, suka narkoba kayak. Itu yang kita takutkan. Kemudian hobi foya-foya, suka berfoya-foya. Ini kan ada orang bilang 11-12 dengan berjudi. Hobi pergi ke tempat hiburan malam atau tidak. Karena ya sekali lagi ketika ditakutkan uangnya itu kan habis ke sini. Dan ketika uang habis ke sini, kita kan sudah capek kalau pulang berfoya-foya begini. Toko yang mestinya buka jam 7 akhirnya buka jam 10. Ketika buka jam 10 rezekinya sudah tidak ada ya. Karena orang tua kan bilang kan, semakin tinggi matahari nanti rezeki akan dipatok ayam. Ya, coba teman-teman lihat di sekitar kita siapa toko-toko yang suka buka pagi kan, karena memang mereka mencari nafkah itu ya pagi-pagi, bukan matahari sudah naik tinggi. Oke? Selanjutnya kita bicara capacity. C yang pertama karakter, C kedua adalah capacity. Nah, ini kita menilai kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Kita mencari dan mengkombinasikan sumber daya yang terkait dengan bidang usahanya. Kemudian yang kedua, kita menilai kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar dan kemampuannya. Nah, dengan cara menyusun suatu rencana bisnis serta mewujudkannya menjadi suatu realitas. Nah, prinsipnya seperti ini. Kalau kita bicara capacity adalah kita menilai kemampuan. Tadi kalau karakter itu adalah willingness to pay, ini capacity adalah ability to pay. Dia mampu tidak membayar. Nah, mampu ini kita lihat dari sisi apa? Kalau dia pebisnis, ya tentu kita lihat dari bisnisnya. Bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Kemudian kalau dia karyawan, kita lihat dari sumber pembayarannya. Apakah dia gajinya lancar? Apakah dia tunjangannya lancar? Apakah dia ini karyawan tetap atau karyawan kontrak? Kita akan lihat. Nah, cara mengukur, how to measure. Kita mendekatkan lewat pendekatan historis. Menilai past performance. Apakah usaha itu dari waktu ke waktu trennya itu meningkat atau stagnan atau justru turun. Itu kita akan lihat, kita akan analisa. Yang kedua, pendekatan edukasional. Menilai latar belakang pendidikan pengurus. Karena kenapa ya? Latar belakang juga itu menentukan cara dia memanage keuangan, memanage perusahaan. Oke? Yang ketiga adalah pendekatan yuridis. Apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakili? Nah, ini saya punya pengalaman menarik. Ketika pernah di Kota Makassar ini, saya pernah memprospek sebuah bisnis. Itu bisnisnya bagus, teman-teman. Dia berbentuk PT. Usahanya bagus. Tetapi yang jadi masalah, PT itu milik keluarga. Nah, nama-nama orang yang ada di akta pendirian itu tersebar di seluruh Indonesia. Maksud saya begini, walaupun dia mempunyai prospek yang bagus, tapi nanti dia ketika kita memproses itu habis waktu untuk memburu tanda tangan satu-satu itu orang, lebih baik kita tinggalkan. Karena kenapa? Capek, habis waktu. Nah, pas saat itu saya pikir lebih baik saya tinggalkan karena habis waktu. Nah, orang satu di timur, satu di barat. Nah, bisnisnya di Makassar. Lebih baik saya cari nasabah baru. Walaupun nasabah ini dia bagus prospeknya. Oke, jadi kita lihat, jangan sampai kita sudah capek-capek memproses, ternyata nasabah yang kita jadikan PIC, jadikan kontak itu, dia tidak mempunyai kapasitas. Nah, walhasil nanti bisa batal demi hukum. Nah, yang keempat adalah pendekatan manajerial. Menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Ini kaitannya dengan nomor 2. Apakah dia mampu memimpin karyawannya dengan baik, dia memimpin kantornya dengan baik, dia menjalankan prinsip-prinsip manajemen dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan teknis. Sejauh mana kemampuan calon nasabah itu mampu mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial relations, sampai pada kemampuan merebut pasar. Nah, ini dia, ini kelanjutan dari manajerial. Dia harus punya kemampuan-kemampuan ini. Karena kalau dia tidak punya, bagaimana bisnis itu bisa hidup? Dia harus tahu cara mencari nasabah. Dia harus tahu cara menjual produk. Dia harus tahu cara menghandle tenaga kerja. Dia harus tahu membina hubungan bisnis. Nah, kalau dia tidak tahu, bagaimana perusahaan akan berkembang, teman-teman. Ini adalah cara-cara untuk mengukur kapasitas. Nah, kita sudah sampai di slide yang terakhir dari bagian pertama. Saya harap teman-teman mampu untuk menyimak dan difahami. Jika ada pertanyaan, seperti biasa jangan lupa untuk kita sharing di grup perkuliahan. Dan kalau memang kawan-kawan masih belum puas, silakan mencari tambahan lewat referensi lain. Terima kasih teman-teman, saya tutup perkuliahan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.